Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Berikut saya akan membahas tentang apa itu genosida. Secara bahasa, genosida berasal dari dua kata, yaitu geno dan sidium. Kata geno berasal dari bahasa Yunani yang artinya ras, sedangkan kata sidium berasal dari bahasa Latin yang artinya membunuh. Berdasarkan Statuta Roma dan Pasal 7 huruf A Undang-Undang Pengadilan HAM, genosida ialah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya, melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain. Kemudian berdasarkan pada karakteristik atau unsur genosida yang tertuang dalam pasal Statuta Roma 1998, berikut uraian karakteristik genosida yang diatur di dalamnya. Yang pertama, membunuh anggota kelompok tersebut. Yang kedua, menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut. Yang ketiga, secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperuntukkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian. Dan yang keempat, memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut. Dan yang terakhir, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain. Bentuk kejahatan perang atau genosida dalam konflik Israel dan Palestina. Pasal 8 ayat 2 Statuta Roma 1998 mendefinisikan kejahatan perang, merujuk pada Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949. Berikut kejahatan perang yang dilakukan militer Israel terhadap Palestina. 1. Menggunakan panah besi terhadap warga sipil. 2. Menggunakan bom fosfor terhadap warga sipil. 3. Menggunakan uranium sisa. 4. Serangan yang ditujukan terhadap tempat-tempat publik. Pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel. Serangan persenjataan yang dilakukan oleh Zionis Israel juga telah menimbulkan kekacauan dan porak-porandanya negara Palestina. Berdasarkan fakta-fakta hukum, berikut beberapa pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel. A. Pelanggaran terhadap norma self-determination, yaitu bahwa dalam hukum internasional ada hak pada satu wilayah untuk memerdekakan dirinya sendiri dari penguasaan kolonial. B. Pelanggaran terhadap norma uti possidetis juris, yaitu bahwa batas-batas wilayah yang dimerdekakan itu harus identik dengan batas wilayah kolonial. Jadi menurut hukum internasional yang dikeluarkan melalui putusan Mahkamah Internasional, norma ini harus wilayah kolonial ini dimerdekakan secara utuh, seperti halnya batas wilayah pada saat wilayah tersebut masih dikuasai oleh Inggris. Jadi tidak boleh dipecah-pecah seperti pembagian antara negara Arab dan negara Israel, dan harus diberikan secara utuh kepada Palestina. C. Pelanggaran terhadap norma non-use of force, yaitu bahwa penggunaan kekerasan bersenjata. Norma ini adalah norma yang sebetulnya harus dipatuhi oleh masyarakat internasional negara, dan ini merupakan salah satu norma yang dilarang untuk digunakan dalam rangka mempersulit suatu wilayah. Jadi dapat dikatakan bahwa bila ada suatu wilayah yang diperoleh dengan cara kekerasan, maka itu merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum internasional. D. Pelanggaran norma HAM, norma dalam hukum perang dan humaniter internasional, yaitu bahwa kita bisa melihat bagaimana kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, kejahatan HAM yang dilakukan oleh Zionis Israel, baik pada masa damai, perang, atau sedang terjadi saat ini. Dampak genosida Israel dan Palestina. Yang pertama yaitu kematian lebih dari 11.000 warga Palestina. Berdasarkan laporan PBB hingga Kamis tanggal 16 bulan November 2023 atau 40 hari sejak serangan Israel ke Palestina. Bombardir dan pengempungan di Gaza sudah menelan 11.000 korban jiwa mengalami luka-luka. Warga Palestina yang mengungsi sudah mencapai angka 1,6 juta orang. Di mana di situ ribuan orang juga tak hanya tinggal di Gaza. Warga Palestina juga menjadi korban. 190 orang meninggal dunia, lebih dari 2.700 terluka dan ribuan pada akhirnya mengungsi. Yang kedua yaitu jatuhnya korban anak sejak ini. Dari jumlah korban meninggal dunia, 42% merupakan anak-anak dan 25% korban adalah perempuan. Dalam laporan Al-Jazeera, korban anak-anak sudah tembus angka 400 serta 2.900 perempuan. Pada setiap 10 minggu terdapat satu anak yang terbunuh
tidak memiliki bahan bakar, dan yang ketiga itu kegiatan pendidikan, sosial dan ekonomi, dan yang keempat itu warga terancam tertular penyakit berbahaya karena mengonsumsi air dari sumber yang tidak bersih, dan yang kelima itu peningkatan angka kematian karena korban luka dan kritis tidak bisa diobati. Dan yang keempat itu kematian tenaga medis, staf PBB dan jurnalis. Selain mengakibatkan korban dari pihak warga sipil Palestina, serangan Israel juga menyebabkan kematian tenaga medis, staf PBB dari jurnalis. Masih dikutip dari Al Jazeera, serangan Israel telah menewaskan 200 petugas medis, 102 staf PBB dan serta 41 jurnalis. Padahal berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, petugas medis, staf kemanusiaan dan jurnalis adalah pihak-pihak yang tidak boleh menjadi target serangan. Dan yang terakhir yaitu jutaan warga Palestina dipaksa meninggalkan rumahnya. Pada 17 Oktober 2023, Israel diketahui telah memerintahkan warga Palestina untuk mengungsi ke wilayah selatan. Hal ini dibenarkan oleh staf Islamic Relief di Gaza. Dikutip di situs koordinasi urusan kemanusiaan OCHA mencatat sudah ada sekitar 1 juta warga Gaza terpaksa mengungsi karena serangan Israel ke warga sipil pada 16 Oktober 2023. Warga Palestina meninggalkan rumah mereka dan pergi ke selatan meskipun kondisi yang sama terus terjadi. Bahkan di wilayah pengungsian, serangan dan pengeboman dari tentara Israel terus terjadi. Hal ini menyebabkan warga Palestina mau tak mau harus meninggalkan tanahnya jika ingin terselamatkan. Sekian dari saya, terima kasih. Cara penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida secara hukum internasional. Yang pertama, ada penyelesaian dengan damai, ialah ketika pihak yang bersengketa sepakat dengan penyelesaian yang bersahabat. Penanganan kuasa secara damai ini dilakukan secara internal oleh negara yang bertanggung jawab dalam sengketa dan dikawal oleh PBB. Lalu yang kedua, ada penyelesaian dengan paksa atau kekerasan, ialah ketika jalan keluar yang diambil dengan menggunakan kekerasan. Solusi penyelesaian ini dilakukan jika penyelesaian secara damai tidak bisa dilakukan sehingga perlu upaya secara paksa atau kekerasan dengan jalur Mahkamah Pidana Internasional.